Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Andini. Saya berkuliah di Universitas Tomakaka. Saya mengambil jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Saya berasal dari kelas SIB Angkatan 24 dengan NIM 240 250 501 047. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah dari dosen pengampu Dedi Suwarna, Eskom Mkom, dengan mata kuliah Software Testing Security ASU. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas jenis-jenis pengujian. Yang pertama yaitu pokok materi. Pengujian perangkat lunak dilakukan dalam beberapa tahap untuk memastikan bahwa setiap bagian sistem bekerja dengan baik, terintegrasi dengan benar, dan memenuhi kebutuhan pengguna. 4 jenis testing utama dalam software development life cycle adalah yang pertama yaitu unit testing, yang kedua integration testing, dan yang ketiga system testing, serta yang keempat yaitu acceptance testing. Materi yang kedua yaitu unit testing atau pengujian unit, yaitu adalah proses pengujian terhadap bagian terkecil dari sebuah program seperti fungsi, metode, atau modul untuk memastikan bahwa setiap unit bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang kedua, tujuan unit testing, memastikan bahwa setiap unit kode berfungsi sesuai dengan desain. Maksudnya adalah setiap fungsi atau modul dicek apakah logikanya sudah benar atau tidak. Yang kedua yaitu menemukan error sedini mungkin. Maksudnya adalah semakin cepat error ditemukan, maka semakin murah dan mudah untuk memperbaikinya. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas kode, di mana kode menjadi lebih stabil, bersih, dan mudah dirawat. Nah, unit testing ini dilakukan oleh developer atau programmer, karena mereka yang paling memahami logika dari kode yang telah dibuat sebelumnya. Untuk unit testing atau pengujian unit ini ada beberapa tools yang bisa digunakan, yaitu JUnit, PHPUnit, PyTest, dan NUnit. Nah, contohnya yaitu untuk menguji fungsi login apakah menghasilkan output benar ketika username dan password telah sesuai. Nah, materi selanjutnya yaitu ada keuntungan unit testing. Yang pertama, mengurangi biaya perbaikan bug di tahap akhir. Maksudnya, kesalahan pada kode bisa ditemukan sejak awal proses pengembangan. Semakin cepat error ditemukan, maka semakin kecil biaya dan waktu yang terbuang untuk memperbaikinya. Keuntungan yang kedua yaitu membuat kode lebih mudah dipelihara atau maintainable. Yaitu maksudnya, unit test membantu memastikan bahwa perubahan kecil pada kode tidak merusak fungsi lain. Ini membuat proses perawatan sistem lebih aman dan mudah. Keuntungan yang ketiga yaitu mendorong developer menulis kode yang lebih bersih dan modular. Di mana maksudnya yaitu saat membuat unit test, developer cenderung membuat fungsi-fungsi kecil yang jelas, terpisah, dan rapi, di mana ini menghasilkan struktur kode yang lebih baik. Selanjutnya yaitu integration testing atau pengujian integrasi, yaitu integration testing adalah pengujian yang dilakukan untuk memastikan modul-modul yang sudah lulus unit test dapat bekerja sama secara benar sesuai dengan alur sistem yang telah dirancang sebelumnya. Yang kedua ada tujuan integration testing. Yang pertama, memastikan interaksi antar modul berjalan sesuai dengan alur sistem. Maksudnya adalah setiap modul mungkin benar sendiri-sendiri, tapi harus dipastikan bahwa modul-modul itu dapat berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, mendeteksi kesalahan pada antarmuka interface antar modul, yaitu kesalahan bisa muncul saat data dikirim dari satu modul ke modul yang lain. Nah, integration testing ini dilakukan oleh tester developer, di mana hubungan keduanya yaitu biasanya developer memastikan integrasi dasar, lalu testerlah yang mengecek lebih dalam. Nah, pendekatan integration testing itu sendiri ada dua, yaitu yang pertama Big Bang Integration, yaitu
di mana semua modul digabung sekaligus dan cocok untuk sistem kecil. Tetapi kekurangannya yaitu jika ada error, maka sulit untuk menemukan letak sumbernya. Yang kedua ada top-down integration, yaitu pengujian dimulai dari modul tingkat atas atau top level, kemudian turun ke modul-modul yang lebih kecil, menggunakan stubs untuk mensimulasikan modul yang belum tersedia. Modul login terhubung dengan modul database user. Integration test memastikan keduanya berjalan tanpa error. Materi selanjutnya yaitu kapan integration testing dilakukan. Yang pertama yaitu setelah semua unit atau kode inti lulus unit testing, yaitu maksudnya sebelum modul-modul digabungkan, setiap fungsi harus dipastikan benar dulu lewat unit test. Jika unit masih bermasalah, integrasi pasti gagal. Jadi, integrasi dimulai setelah semua unit dinyatakan bekerja dengan benar. Yang kedua yaitu sebelum sistem testing dilakukan, di mana maksudnya adalah integration testing berada di antara unit testing dan sistem testing. Tujuannya untuk memastikan modul yang terhubung sudah bekerja sama tanpa error sebelum diuji sebagai satu sistem penuh. Materi selanjutnya yaitu sistem testing atau pengujian testing, di mana sistem testing adalah pengujian terhadap keseluruhan sistem sebagai satu kesatuan untuk memastikan bahwa fungsi, performa, keamanan, dan kompatibilitas sistem sudah sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Kemudian tujuannya yaitu yang pertama menguji sistem secara end-to-end. Maksudnya yaitu setiap fitur diuji mulai dari awal sampai akhir proses untuk memastikan semua bagian bekerja sama sebagaimana mestinya. Yang kedua, memastikan sistem siap digunakan di lingkungan nyata. Maksudnya yaitu pengujian memastikan sistem tidak hanya bekerja di lingkungan pengembangan, tapi juga stabil saat digunakan oleh pengguna sesungguhnya. Pengujian sistem ini dilakukan oleh tim QA atau tester profesional, yaitu karena tahap ini butuh pengujian dari sudut pandang pengguna dan sistem secara menyeluruh. Contohnya yaitu menguji seluruh aplikasi e-commerce mulai dari registrasi, login, memilih produk, checkout hingga pembayaran. Nah, materi selanjutnya yaitu acceptance testing atau pengujian penerimaan. Jenis acceptance testing yaitu yang pertama user acceptance testing, yaitu pengujian yang dilakukan oleh pengguna akhir untuk memvalidasi apakah sistem memenuhi kebutuhan dan persyaratan bisnis mereka. Yang kedua yaitu alpha testing, yaitu pengujian yang dilakukan di lingkungan internal perusahaan oleh tim pengujian atau staf internal lainnya. Yang ketiga yaitu beta testing, yaitu pengujian yang dilakukan di lingkungan pengguna atau pelanggan yang sebenarnya, di luar lingkungan pengembangan. Nah, tujuannya yaitu untuk memastikan sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan bisnis yang telah diterapkan. Kedua, menentukan apakah aplikasi atau sistem tersebut layak untuk dirilis ke pasar atau digunakan secara luas. Contohnya yaitu klien mengetes apakah fitur pemesanan kamar hotel berjalan sesuai dengan SOP perusahaan. Nah, perbandingan dari 4 jenis pengujian tadi, yang pertama itu unit testing. Levelnya yaitu level paling kecil, dilakukan oleh developer, fokus yaitu untuk fungsi kecil seperti modul, dan contohnya yaitu seperti untuk cek fungsi hitung total. Kemudian jenis pengujian yang kedua ada integration testing, di mana levelnya adalah menengah, dilakukan oleh developer atau tester, dan untuk fokusnya yaitu berfokus pada interaksi antar modul, sedangkan contohnya yaitu koneksi login atau database. Jenis pengujian yang ketiga ada system testing, levelnya yaitu level tinggi, di mana dilakukan oleh QA, fokusnya untuk performa dan fungsional seluruh sistem, sedangkan contohnya yaitu end-to-end pengujian e-commerce. Dan yang terakhir ada acceptance
testing, yaitu berada di level final, dilakukan oleh user atau klien. Fokusnya pada kesesuaian bisnis dan contohnya yaitu apakah aplikasi sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Yang pertama, unit testing memastikan bagian kecil program bekerja dengan benar. Maksudnya adalah pengujian unit berfokus pada pengujian bagian terkecil dari aplikasi, seperti fungsi atau metode memastikan modul saling terhubung dengan baik. Maksudnya adalah pengujian integrasi memastikan bahwa modul atau komponen yang berbeda dalam sistem berinteraksi dan bekerja sama dengan benar ketika digabungkan. Yang ketiga yaitu sistem testing memastikan keseluruhan sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi. Maksudnya yaitu pengujian sistem mengevaluasi sistem perangkat lunak yang lengkap dan terintegrasi untuk memverifikasi bahwa sistem memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu acceptance testing, yaitu memastikan sistem siap digunakan dan memenuhi kebutuhan user. Maksudnya adalah pengujian penerimaan dilakukan untuk memastikan bahwa sistem siap digunakan dan memenuhi kebutuhan serta spesifikasi yang disepakati oleh pengguna atau klien. Setiap tahap testing saling melengkapi agar perangkat lunak berkualitas tinggi, aman, dan bebas bug. Nah, mungkin itu saja materi yang sempat saya sampaikan. Pagi hari memetik melati, harumnya terasa sampai ke hati. Terima kasih sudah menyimak materi. Sampai jumpa di lain kesempatan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.